Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah perencanaan pembelajaran yang beranggotakan Lailatul Nasihah, Nuri Fadrotul, saya sendiri, Yolandita Artamevia, kemudian Nehala Salsabila, dan Dwi Ana. Pada pertemuan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang perangkat pembelajaran yang terdiri dari buku absen, buku jurnal, buku nilai, bundle portofolio, dan bank soal. Oke, langsung saja materi akan disampaikan oleh teman-teman kita dari kelompok 4. Nah, yang pertama yaitu ada buku absen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata absen itu adalah tidak masuk. Bisa jadi tidak masuk sekolah, kerja, dan lain sebagainya. Atau arti lain dari absen yaitu tidak hadir. Nah, jadi buku absen merupakan buku yang digunakan oleh guru untuk mengontrol hadir atau tidaknya peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Buku absen juga berisi daftar nama siswa-siswa yang diajar oleh guru tersebut. Jadi guru mengontrol hadir atau tidaknya siswa melalui buku absen ini. Kemudian ada buku jurnal. Salah satu perangkat pembelajaran yang wajib dimiliki guru adalah buku jurnal atau jurnal mengajar guru. Buku jurnal merupakan salah satu dokumen perangkat pembelajaran yang ditulis oleh guru secara terus-menerus setiap melaksanakan pembelajaran. Jadi, buku jurnal adalah bagian dari buku kerja guru yang perlu disiapkan guru sebelum memulai pembelajaran pada semester baru. Selain dari pengertian buku jurnal juga memiliki fungsi penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Buku jurnal digunakan guru untuk mencatat hal-hal terjadi dalam proses pembelajaran yang mana berfungsi sebagai rekaman kegiatan pembelajaran, sehingga sering disebut juga sebagai jurnal refleksi guru. Selanjutnya ada format buku jurnal atau jurnal mengajar guru. Yang pertama yaitu identitas jurnal yang terdiri dari mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua ada hari, tanggal, dan tema. Yang ketiga ada subtema untuk jurnal mengajar SD. Yang keempat ada pertemuan ke atau jam ke. Yang kelima nomor kompetensi dasar atau KD. Yang keenam materi pokok. Yang ketujuh kegiatan pembelajaran. Yang kedelapan penilaian pembelajaran. Yang kesembilan kehadiran peserta didik yang terdiri dari sakit, izin, tanpa keterangan atau alfa. Buku nilai. Sebagai seorang pendidik, banyak hal yang harus dipersiapkan dalam melakukan aktivitas keseharian di sekolah. Mulai dari mempersiapkan perangkat pembelajaran, format penilaian, bahan ajar, buku pegang siswa dan guru, LKPD, dan alat pembelajaran lainnya yang dapat menunjang aktivitas mengajar di kelas. Saat ini pemerintah menetapkan kurikulum 2013 yang mana guru diharapkan dapat kreatif dalam proses belajar mengajar. Apa yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran dapat tercapai dan peserta didik dapat merasa bahwa pembelajaran telah mereka dapatkan bisa memperoleh manfaat khususnya dalam kehidupan nyata dan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu hal penting yang harus dipersiapkan oleh setiap guru yang akan melakukan kegiatan proses belajar mengajar baik guru jenjang SD, jenjang SMP, jenjang SMA, hingga jenjang SMK, yaitu harus dapat mempersiapkan format daftar nilai siswa yang dapat digunakan untuk memberikan penilaian kepada peserta didik di dalam aktivitas belajar di kelas. Buku penilaian berfungsi untuk mencatat segala informasi dari hasil evaluasi belajar siswa. Penilaian adalah proses penyematan atribut atau dimensi atau kuantitatif berupa angka atau huruf terhadap hasil asesmen dengan cara membandingkan terhadap suatu instrumen standar tertentu. Hasil dari penilaian berupa atribut atau dimensi atau kuantitatif tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi.
Seperti kita ketahui bahwa guru wajib memberikan penilaian kepada setiap peserta didik dalam aktivitas pembelajaran, yang tujuannya adalah untuk mengetahui beberapa besar kemampuan peserta didik dalam menyerap materi pembelajaran yang telah diberikan. Nah, itulah betapa pentingnya buku penilaian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bandel portofolio. Secara etimologi, portofolio berasal dari dua kata, yaitu port, singkatan dari report, yang berarti laporan, dan folio yang berarti penuh atau lengkap. Jadi, portofolio berarti laporan lengkap segala aktivitas seseorang yang dilakukannya. Secara umum, portofolio merupakan kumpulan dokumen seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, perusahaan, atau sejenisnya yang bertujuan untuk mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bank soal. Bank soal merupakan suatu koleksi soal tes yang luas, pada semua ukuran dan pada trait yang sama atau domain pengetahuan, yang disimpan dalam suatu komputer bersama dengan estimasi parameter butir soal. Manfaat daripada pengembangan bank soal. Secara umum, bank soal memberikan keuntungan fasilitas mudah, hasilnya cepat, dan pelaksanaannya relatif murah. Biaya dapat ditekan, karena tidak memerlukan kertas kerja dan pemeriksaan hasil dapat dilakukan saat itu juga. Tujuan pengembangan bank soal. Secara implisit, tujuan pengembangan bank soal juga diperlukan untuk penilaian mutu bank soal itu sendiri. Oleh karena itu, tujuan utama bank soal adalah untuk merakit atau mengonstruksi tes dan pengadaan kesesuaian ujian baik untuk tujuan penilaian ulangan harian maupun untuk tujuan penilaian pada ulangan akhir semester, sehingga soalnya terjamin. Oke, sekian materi pembahasan dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.